Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan kita tentang peluang, yaitu peluang kejadian bersyarat. Oke, salah satunya peluang kejadian bersyarat. Jadi kita akan menentukan sebuah peluang kejadian, tetapi ada syarat tertentu. Misalkan seperti ini. Peluang saya akan mengajar dengan syarat saya menggunakan sepatu hitam. Peluang saya akan mengikuti upacara bendera dengan syarat saya tidak terlambat. Nah, jadi pada kondisi-kondisi tertentu ada syaratnya gitu ya. Mencari peluang ada syaratnya. Nah, sekarang kita akan lihat gini ya. Bagaimana secara perhitungan untuk mendapatkan sebuah nilai peluang bersyarat ya. Nah, notasi untuk peluang bersyarat itu dinotasikan seperti ini. Peluang A dengan syarat kejadian B ya. Peluang A dengan syarat kejadian B itu dinotasikan ya, didefinisikan adalah peluang kejadian A dengan syarat B dibagi dengan peluang kejadian B. Nah, jadi syarat B per peluang kejadian B. Nah, atau peluang bersyarat itu bisa ditulis seperti ini. Banyak anggota himpunan A iris B dibagi dengan banyak anggota himpunan B. Nah, ini peluang bersyarat. Nah, pada penurunan proses perkalian di sini ya, proses perkalian nanti bahwa pada peluang bersyarat itu akan berlaku seperti ini ya, bahwa peluang A dengan iris B itu akan terjadi adalah peluang kejadian B dikalikan dengan peluang kejadian A dengan syarat B sudah terjadi. Nah, prosesnya seperti apa nanti kita lihat contohnya. Nah, kita akan lihat contoh nomor 1. Nah, 2 dadu dilemparkan. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu? Itu 6 dengan syarat bahwa dadu pertama harus ganjil. Nah, jadi kita harus definisikan mana kejadian A, mana kejadian B, mana yang disyaratkan, peluang yang akan kita cari, mana syaratnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, tujuan kita mencari apa? Peluang muncul mendapatkan jumlah mata dadu 6. Nah, berarti ini adalah sebuah kejadian A ya. Dengan syarat ini jumlah mata dadunya itu ini kita sebut dengan kejadian B. Sehingga kita akan tulis ya, kejadian A itu apa ya? Jumlah mata dadu 6. Berarti kan kemungkinan 15. Kemudian apalagi? 24. Kemudian 33. Kemudian 42, kemudian 51. Nah, ini adalah kejadian jumlah 2 mata dadu itu sama dengan 6. Nah, kejadian B itu apa? Ya, kejadian B itu adalah jumlah mata dadu. Ya, dadu pertama harus ganjil. Maka kejadiannya seperti ini. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Lanjutkan sampai 3, 1, 3, 2, dan seterusnya sampai 3, 6. Karena angkanya aja, dadu pertama harus ganjil. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya 5, 1, dan seterusnya sampai 5, 6. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa A iris B itu ada nggak nilainya gitu ya. Nah, iris itu yang di himpunan A dan himpunan B itu ada. Berarti ini ada di 1,5. Kemudian kalau dihitung di sini ada 3,3 dan 5,1 ya. Jadi peluang A dengan syarat B
itu kita bisa dapatkan peluang kejadian A iris B dibagi dengan peluang kejadian B. Oke. Nah, ingat bahwa semesta ketika dua dadu dilemparkan pasti adalah 36. Sehingga kita bisa tulis peluang A iris B berapa? 3/36. Dibagi peluang kejadian B itu ada berapa? Kalau dihitung ini 6 berikutnya adalah 18. 18/36. Nah, tepatnya kita akan mendapatkan 3/18 atau sama dengan 1/6. Nah, ini adalah contoh cara menghitung peluang bersyarat, ya. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh yang lain. Contoh yang kedua. Oke. Di contoh yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat, ya, terdiri dari kotak, ya. Misalkan di sini ada kotak, ceritanya ada 4 bola merah dan 5 putih. Nah, kemudian akan diambil bola sebanyak 2, tapi diambilnya satu persatu, gitu ya. Jadi akan diambil 2 bola. Oke. Nah, berarti ada pengambilan 1, kemudian ada pengambilan 2. Oke. Nah, pertanyaan yang A. Ya, pertanyaan A. Berapa peluang terambil keduanya merah? Oke. Yang B. Berapa peluang terambil bahwa terpilih pada pengambilan pertama merah dan pengambilan berikutnya putih? Gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung kejadian ini, ya? Jadi yang pertama adalah peluang kejadian iris merah, ya. Maaf, iris merah. Jadi peluang pertama kalau kita hitung, ya, berapa peluang pengambilan pertama itu sama dengan merah, gitu ya. Dengan irisan peluang pengambilan 2 sama dengan merah. Oke. Jadi gini. Pertama, kita akan ngambil peluang 1, ya, 1. Berarti peluangnya dapat merah. Oke. Dikali peluang kejadian pengambilan kedua dapat merah, tapi dengan syarat bahwa pengambilan pertama itu udah dapat merah, ya. Karena 1/1 dan dikembali tanpa pengembalian, ya. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Ya, seperti gini. Berarti dari 9 bola itu kita akan ngambil 1 pas pengambilan pertama. Berapa peluangnya merah? Berarti dapatlah 4/9. Oke. Karena apa? Karena memang kejadiannya seperti itu, ya. Ada 9, kemudian merahnya ada 4/9. Nah, berikutnya kita akan lihat gini. Ketika pas pengambilan kedua, maka yang terjadi adalah pengambilan pertama itu udah terjadi, gitu ya. Dan berharap apa sih merahnya udah berkurang karena udah diambil 1. Berarti sebenarnya ada berapa? 3 merah dan 5 putih, gitu ya. Sehingga peluang terambilnya merah pada pengambilan kedua adalah 3/8. Nah, tinggal kalian kalikan ini 1/3, yang ini adalah 1/2. Ya, 1/2. Berarti jawabannya adalah 1/6. Nah, ini peluang kejadian bersyarat untuk poin yang A. Nah, berikutnya kita akan ngambil berapa peluang bahwa pas pengambilan pertama itu sama dengan merah, kemudian pengambilan kedua itu sama dengan putih, gitu ya. Nah, jadi kalau tanpa rumus juga kita harus hafal. Kita ambil dulu merah. Merah berapa peluangnya? 4/9. Dikali. Nah, berarti pas yang kedua ini, ya, pas yang kedua ini. Nah, maka si kotaknya udah berubah karena udah merahnya udah diambil. Berarti 3 merah dan 5 putih. Sehingga
peluang terambil putih berapa? 5/8. Oke, tinggal kita hitung, ini setengah ya. Berarti hasilnya 5/18. Nah, ini adalah contoh dari peluang bersyarat. Oke, kalian boleh perhatikan dan bisa diulangi lagi contohnya nomor 1 dan nomor 2, dan mudah-mudahan berikutnya lebih memahami. Oke. Untuk sementara peluang bersyarat sampai sini, nanti kita akan lanjutkan ke soal-soal Kapita Selecta tentang peluang. Oke, kita akan lanjutkan ke peluang saling bebas.